Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kami dari kelompok 2.1 kelas PKA Angkatan 7 tahun 2023. Pada hari ini kami akan membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan keuangan dan sebagainya pada instansi di pemerintah Kota Banjarmasin khususnya. Baik, untuk yang hal tersebut nanti saya minta bantu teman-teman saya yang baik hati, yang pintar-pintar semua pada hari ini seperti Bapak Budi, Ibu Emma, dan juga Ibu Nurul. Baik, untuk pertama, bentuk permasalahan dalam pengelolaan keuangan tentunya ini sangat penting ya karena di dalam pelayanan atau public service ya tentunya ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam kegiatan tersebut. Yang pertama adalah sumber daya manusianya, yang kedua sarana prasarana dan sangat penting sekali itu adalah yaitu keuangan. Karena walaupun perencanaannya bagus, walaupun bagaimana, tapi kalau tidak didukung oleh keuangan, maka sulit di dalam pengimplementasian kegiatan tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Rian. Ya, Bapak Rian ini pernah bekerja sebagai di Sekretaris Bapeda yang tentunya sangat detail dan paham sekali tentang bagaimana perencanaan-perencanaan yang akan disesuaikan dengan keuangan, serta beliau saat ini berada di sebagai kepala bagian pemerintahan yang tentunya sangat harus bisa membagi bagian-bagian tersebut bisa pemerintah ini bisa dapat berjalan. Silakan Bapak Rian Utama. Baik Pak Sabil, teman-teman yang lain. Jadi ketika bicara permasalahan dalam pengelolaan keuangan di instansi dengan kaitannya beberapa modul yang kita pelajari tentang akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini kan artinya tidak lepas dari pertanggungjawaban sebenarnya. Pertanggungjawaban dari program, kegiatan, kebijakan, dan juga termasuk salah satunya keuangan, bagaimana kita menggunakan keuangan itu dengan benar, dengan sasaran yang tepat, dengan hasil yang tepat untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau saya melihat pelaporan dan pemantauan untuk penggunaan keuangan itu sangat penting sebenarnya, walaupun pelaporan ini ada di hilirnya di jalur terakhir. Tapi kalau menurut saya ketika berbicara akuntabilitas, berarti pelaporan ini memang sangat penting gitu. Jadi kalau saya melihat saat ini mungkin sistem pelaporan atau pemantauan itu ada yang belum efektif. Nah, lalu ketika sistem pelaporan ini atau sistem pemantauan ini tidak efektif, dampaknya apa? Jadi dapat menyulitkan pengambilan keputusan yang berbasis data untuk kelanjutan program dan kegiatan selanjutnya. Apakah anggaran ini memang sesuai untuk menjalankan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan atau masih perlu ditambah atau bahkan sudah tidak perlu lagi membutuhkan anggaran. Nah, ini juga nanti kalau tidak ada sistem pelaporan ini akhirnya mengganggu penilaian kinerja, kemudian juga menghambat perbaikan program dan kegiatan yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk menanggulanginya, langkah mitigasinya yaitu menerapkan sistem pelaporan dan pemantauan yang terintegrasi, memastikan akurasi dan keteraturan laporan. Kemudian juga menggunakan data untuk evaluasi program dan pengambilan keputusan. Maksudnya adalah hasil dari pelaporan keuangan itu apakah apakah keuangan atau anggaran yang digunakan ini efektif atau tidak, itu sangat menentukan program dan kegiatan itu nantinya berlanjut atau tidak. Mungkin itu Pak Ibnu Sabil, mungkin perlu ditambahkan juga dari teman-teman yang lain. Oke, baik ya, terima kasih Bapak Rian. Nah, tadi Pak Rian sudah membahas ya tentang bagaimana akuntabilitas tentang pengelolaan keuangan. Karena sangat penting sekali ya, apabila perencanaan dengan implementasi itu tidak sesuai, maka ini akan sangat berisiko sekali terhadap hasil ya ataupun outcome daripada kegiatan tersebut. Nah, di dalam outcome dan output yang diharapkan ada tugas yang namanya tugas wajib dasar malah yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, tugas wajib dasar ini fungsi tugas wajib dasar ini sangat penting sekali. Ada dua SKPD ya, ada beberapa SKPD. Nah, dari teman-teman kami ini ada dua.
2 SKPD yang lumayan merupakan memiliki fungsi yaitu sebagai tugas wajib dasar dalam melakukan pelayanan, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan Bapak Rian tadi, mari kita coba cek dulu prosedur implementasi bagaimana sih kondisinya yang ada di lapangan. Silakan Ibu Emma mungkin terlebih dahulu bagaimana kondisi baik itu akuntabilitasnya, dampak yang pernah terjadi di lapangan, dan juga langkah-langkah mitigasi yang selama ini pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang memiliki anggaran sangat besar ya di dalam untuk masyarakat, dan ini sangat penting bagi kehidupan. Silakan Bu Emma. Nah, terima kasih Pak Sabil. Ini kita akan berbicara lebih ke permasalahan dalam pengelolaan keuangan di instansi ya. Tadi Pak Rian juga sudah menyampaikan tentang pencatatan pelaporan. Nah, mungkin salah satu juga yang tadi disampaikan bahwa Dinas Kesehatan ini anggaran yang sangat besar katanya, karena memang mengawalnya juga banyak sekali programnya. Nah, semakin besar anggaran sebenarnya juga di situ ada satu resiko permasalahan yang bisa muncul. Bisa ya, bukan berarti selalu ada, tetapi di semua instansi juga mungkin bisa muncul, dan itu yang harus kita mitigasi. Yang bisa muncul itu misalnya ada penyalahgunaan dari anggaran atau dana itu. Jadi yang seperti kita pelajari juga kemarin tentang korupsi ya. Jadi kemungkinan dengan anggaran yang ada sebetulnya bisa besar atau kecil, tetapi kalau misalnya kita sudah ada mengambil hak orang lain, maka kemungkinan di situ memang ada risiko penyalahgunaan tadi. Nah, akibat dari korupsi atau penyalahgunaan dana dalam pengelolaan keuangan itu mengakibatkan alokasi dana itu menjadi tidak tepat sasaran dan akan mengurangi efektivitas dari program untuk penanganan. Kalau misalnya terkait stunting ya otomatis penanganan stuntingnya akan tidak efektif dan akhirnya akan merugikan masyarakat luas. Nah, bagaimana caranya kita menghindari atau langkah-langkah mitigasinya? Otomatis di situ kita harus melaksanakan kontrol dari internal dulu. Kontrol internalnya itu juga harus sangat ketat, kemudian kita juga harus melakukan audit yang secara teratur, kemudian penggunaan dana itu sendiri juga harus secara transparan, secara akuntabel ya. Kemudian seandainya ada sesuatu yang terjadi, maka kita harus memberlakukan sanksi yang tegas kalau misalnya ada pelaku korupsi atau ada penyalahgunaan dari penggunaan dana itu. Mungkin seperti itu Pak. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada tambahan. Baik, ya tadi sudah disampaikan sama Bu Emma ya, Dinas Kesehatan memang sangat luar biasa dan ini sangat penting sekali ya bagi kesehatan, ada pemberian peralatan, perlengkapan dan lain sebagainya, dan beberapa sudah disampaikan tadi mitigasi untuk mencegah risiko dalam pembahasan ini. Baik, kita akan mendengarkan ya seorang teman kita yang dari Dinas Sosial ini yang memiliki tugas wajib dasar yang sangat luar biasa, karena dinas sosial ini urusannya masalah urusan perut, dan juga ekonomi menengah ke bawah yang sangat sensitif sekali ya, sangat sensitif sekali terhadap permasalahan anggaran dan sebagainya. Sedikit saja salah maka itu akan berakibat permasalahan dan berdampak kepada hal yang lain-lain. Baik, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Budi ya, beliau ini dari Dinas Sosial. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Ketua. Saya ingin coba menyampaikan beberapa hal terkait masalah tadi yang disebutkan oleh Pak Rian terkait masalah, artinya kalau memang itu akutivitas adalah suatu pertanggungjawaban. Nah, tadi Ibu Emma juga menyampaikan dan saya ingin menambahkan sedikit terkait masalah perencanaan dari sistem penganggarannya. Jadi kadang ada terjadi tingkat pengeluaran yang tidak seimbang, di mana yang dimaksud dengan pengeluaran yang tidak seimbang ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin. Saya pernah mendengar itu bahwa anggaran yang untuk penanganan stunting misalnya di satu daerah itu 3 miliar, tapi fokusnya hanya 1 miliar, sisa 2 miliarnya untuk perjalanan dinas. Nah, ini yang perlu kita dari awal perencanaan sudah harus benar-benar difokuskan pada
Kalau nggak salah pengobatannya yang difokuskan. Nah, sekarang langkah-langkah mitigasinya yaitu melakukan analisis terhadap kebutuhan dan alokasi anggaran yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan prioritas intervensi yang efektif dan berbasis bukti ilmiah. Mungkin itu yang bisa sampaikan, Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi yang sudah disampaikan tadi ya. Ini sangat luar biasa karena jangan sampai ada perbedaan anggaran yang tidak mencukupi ini juga akan sangat berisiko ya bagi dalam pelaksanaan sebagainya. Baik. Nah, sampailah kita kepada saudari kita yaitu Ibu Nurul ya. Beliau ini orang Banda asli Badan Perencanaan Daerah yang tentu sangat mengenal sekali dan beliau juga dalam kelompok ini juga sebagai notulen. Nanti akan menyimpulkan dan sebagainya dalam kegiatan ini. Silakan Ibu Nurul. Terima kasih banyak Bapak. Selamat malam Bapak Ibu. Terkait dengan permasalahan dalam pengelolaan keuangan instansi, mungkin yang lebih lebih mengenal lagi saat kita bicara masalah SDM, kualitas SDM, bagaimana pengampu atau pelaksana pengelola keuangan itu bisa menjalankan fungsinya, tentunya dia harus memiliki keterampilan. Keterampilan ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi, yang harus mereka punyai agar bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Nah, apabila mereka tidak bisa berfungsi secara maksimal, maka ini dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak efektif, tidak efisien, dan bahkan bisa mengakibatkan pemborosan dana yang seharusnya digunakan untuk penanganan stunting. Tadi sempat disampaikan oleh Bapak Budi, adanya arahan dari Pak Presiden terkait bagaimana suatu daerah bisa mengantisipasi adanya pemborosan dana yang seyogyanya untuk penanganan stunting malah bisa digunakan untuk dana-dana pendukung lain yang dianggap tidak perlu atau tidak bersentuhan langsung dengan penanganan stunting. Nah, melihat dari adanya permasalahan ini, sebenarnya bagi instansi itu bisa mengatasinya dengan melakukan pelatihan dan pendidikan bagi staf terkait pengelolaan keuangan yang efektif atau mempertimbangkan untuk menggunakan ahli keuangan. Jadi Bapak Ibu mungkin dari sisi SDM itu dulu, dan kalau memang ingin melakukan melakukan mitigasi maupun melakukan perbaikan dari sisi keuangan, jadi dari sisi SDM ini tidak bisa kita pungkiri, ini harus ditingkatkan kualitasnya. Oke, demikian Pak Sabil, kami kembalikan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi keuangan ini sangat penting bagi kita semua karena konsep dari keuangan ini adalah bagaimana seorang manajer itu bisa mengatur kegiatan-kegiatan keuangan dalam organisasi, termasuk juga adalah perencanaannya, pengendalian keuangannya, terus juga dan lain sebagainya. Terima kasih bagi teman-teman semua, sangat luar biasa ya kegiatan Zoom pada malam hari ini. Semoga bisa kita pahami bersama bahwa bagaimanapun uang itu adalah bukan yang utama, tapi yang pertama untuk mengantarkan kegiatan itu menjadi sukses. Demikian kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin adalah kita. Ya.